carefully. Holy shit, I'm the godfather of time travel? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan membahas film bertema perjalanan waktu yang berjudul The Adam Project. Sebuah film yang mengisahkan perjalanan seseorang pergi ke masa lalu demi menyelamatkan masa depan. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Suatu ketika di masa depan tahun 2050, teknologi memungkinkan manusia melakukan perjalanan waktu. Seorang pria bernama Adam terlibat kejar-kejaran di atmosfer bumi. Adam menembakkan sinar plasma yang menciptakan portal waktu untuk melarikan diri. Scene kemudian pindah ke tahun 2022 atau 28 tahun sebelumnya. Adam yang saat itu masih kecil terlibat perkelahian dengan teman sekelasnya. Meski berbadan kecil, Adam tidak takut, tapi malah semakin memprovokasi temannya tersebut hingga membuatnya babak belur. Ulah Adam membuat sang ibu yang bernama Ellie kesal. Ibunya menasehati badannya itu lebih kecil, jadi sebaiknya pikir-pikir kalau memilih lawan. Adam berkata, kecil bukan berarti mengalah, yang penting berani dulu, kalah urusan belakangan. Adam ini sebenarnya adalah anak penurut, tapi perilakunya itu berubah sejak ayahnya meninggal setahun yang lalu. Hey Adam, where you going? Malam itu Adam ditinggal sendirian di rumah. Kebetulan Ellie ada janji makan malam di luar. I love you too, Mom, more than I know. Saat Adam lagi asik bermain video game, tiba-tiba mati listrik. Lalu di belakang rumah, Adam melihat ujung ranting pohon terbakar karena sesuatu, lalu mendengar suara langkah seseorang. Adam berlari mengejarnya, lalu mendengar suara di dalam gudang yang ternyata ada seorang pria duduk dalam keadaan terluka. Pria itu berkata, Adam tidak perlu khawatir karena ia bukan orang jahat. Lalu ia bertanya, ini tahun berapa? Adam menjawab, tahun 2022. Dua orang yang kita lihat ini sebenarnya adalah Adam yang sama. Adam dewasa adalah Adam kecil yang melakukan perjalanan waktu di awal film. Tak heran si anjing itu begitu akrab dengannya. Adam kemudian masuk rumah mencari sesuatu untuk mengobati lukanya. Adam kecil bukannya membantu, tapi malah terus mengganggu hingga membuatnya jengkel. Adam meminta Adam jangan mengganggunya. Adam kecil pun heran dari mana pria itu tahu namanya, padahal mereka itu belum berkenalan, bahkan tahu nama anjingnya. Adam, I need you to play it cool. How do you know my name? Adam kemudian menyebut semua kejadian yang dialaminya saat berusia 12 tahun. Mereka itu punya luka yang sama, memakai jam tangan pemberian mendiang sang ayah, dan yang terakhir dialah yang memberi nama anjing peliharaannya. Adam kecil pun mengerti pria asing itu adalah seorang time traveler dan dirinya sendiri yang sudah dewasa. Adam kemudian menunjukkan pesawat angkasanya yang ia gunakan untuk perjalanan waktu. Pesawat itu disembunyikan dalam mode siluman, jadi tidak akan ada orang yang bisa melihatnya. Adam memberitahu tujuan sebenarnya adalah tahun 2018 dan bukan tahun 2022. Saat menekan remote untuk memunculkan pesawatnya, alat itu tidak berfungsi. Remote itu adalah sebuah kunci DNA. Di masa depan, teknologi diprogram dengan AI dan melekat kepada penggunanya. Pesawat itu tidak merespon DNA-nya karena mendeteksi dirinya sedang terluka. Lalu Adam meminta Adam kecil mengaktifkan kunci tersebut karena punya DNA yang sama. Setelah itu mereka masuk ke dalam pesawat. Oh my God. Yeah, sit down. Dan akibat kejar-kejaran sebelumnya, pesawat itu mengalami kerusakan. Untungnya pesawat ini bisa memperbaiki dirinya sendiri meskipun membutuhkan waktu. Lalu Adam kecil bertanya, jika dirinya dari masa depan mengunjunginya di masa ini, seharusnya Adam dewasa tuh ingat bahwa saat masih kecil pernah didatangi dirinya sendiri. Pemikiran Adam cukup bisa diterima. Penjelajahan waktu itu ibarat lingkaran dan kejadian saat ini tentunya ada dalam ingatan Adam dewasa. Inilah yang disebut dengan paradoks, di mana perjalanan waktu ke masa lalu bisa mempengaruhi bahkan membuat masa depan berubah.
Tapi beda cerita jika saat pergi ke masa lalu mereka pergi ke realitas alternatif dirinya atau multiverse. Adam dewasa berkata multiverse itu nggak ada dan hanya terjadi di film yang tidak mau berurusan dengan paradoks. Ada sebuah keyakinan bahwa garis waktu itu berjalan lurus. Hanya ada satu tempat asal manusia secara kuantum di mana manusia tidak bisa mengganggu aliran waktu yang disebut waktu tetap manusia. Kedatangannya di masa lalu ini mungkin bisa mempengaruhi masa depan dan pertemuan mereka akan selalu ada dalam ingatan Adam kecil. Akan tetapi, sekembalinya Adam dewasa ke masa depan, ingatan mereka akan diperbaharui dan menyesuaikan sesuai waktu tetap mereka. Karena itulah, Adam kecil mungkin tidak akan ingat pertemuan mereka dengan baik, dan hanya akan teringat kilasan-kilasan peristiwa layaknya sebuah deja vu. Deja vu adalah suatu kondisi di mana seseorang melihat suatu kejadian yang pernah terjadi. Nah, teman-teman pasti pernah kan merasakan deja vu seolah kita pernah berada di suatu tempat melakukan sesuatu padahal sesuatu itu baru saja terjadi. Bisa saja hal itu dikarenakan kita yang berada di masa depan pergi ke masa lalu kemudian melakukan sesuatu. Tapi saat time traveler itu pulang ke masa depan, ingatan kita diperbaharui sehingga dalam pikiran kita muncul ingatan yang kita sebut dengan deja vu. Lalu apakah penyesuaian ingatan itu adalah penyebab kenapa sampai saat ini kita tidak bisa membuktikan time travel itu nyata? Namanya juga film, kalau teman-teman punya pendapat silahkan tulis di kolom komentar. Malam itu Adam beristirahat di dalam gudang, lalu ia mendengar suara seseorang keluar rumah. Dari balik jendela, Adam dewasa menangis karena setelah sekian lama akhirnya ia bisa melihat ibunya kembali. Esok paginya setelah Ellie berangkat kerja, Adam menemui Adam. Adam ingin pergi ke apotek tapi sebelum itu Adam kecil memintanya berganti baju terlebih dahulu. Saat membuka lemari, Adam terkejut. Ellie itu nggak pernah merapikan lemari ayahnya sama sekali. Adam kecil berkata ibunya memang tidak pandai bersih-bersih. Lalu Adam dewasa menasehati dirinya yang masih kecil itu. Sepeninggal sang ayah, ibunya berjuang sendirian, bekerja setiap hari dan tidak ada yang mengurusnya. Sedangkan kelakuan nakalnya dan sikapnya yang tidak menunjukkan empati membuatnya kesal. Meski dirinya adalah dirinya, akan tetapi 30 tahun kemudian ia akan menyadari bahwa seharusnya ia lebih menyayangi ibunya. Lalu Adam kecil bertanya, jika tujuannya adalah tahun 2018, kenapa bisa datang ke masa ini? Adam ini adalah seorang pilot program jelajah waktu. Saat itu dirinya dikejar dan ditembak karena mencuri pesawat. Saat membuka portal, ia tidak mengecek ulang koordinat tujuan, jadi secara tidak sengaja terdampar ke sini. Nah, saat Adam lagi nunggu Adam belanja di minimarket, Ray datang lalu membulinya. Hey, guys, enjoying our suspension? Adam melihatnya lalu meminta Adam kecil melawannya. Ray Dollarhide has been bullying you for years because you're small. Akan tetapi karena Ray berbadan besar, Adam kecil babak belur dibuatnya. Run away, Reed! Lalu Adam dewasa memperingatkan Ray jika berani membuli Adam lagi, maka ia tidak segan mencari lalu menghukumnya dengan mengerikan. I will pull bones out of your body. Are you peeing right now? Sampai di rumah, Adam kecil marah karena Adam tidak membantunya sambil membongkar barangnya. Adam berkata perkelahian itu membuatnya kuat. Jika selalu mengalah, maka ia akan menjadi pengecut dan trauma sepanjang hidupnya. Get out of my stuff and open the door. I'm sorry if I went too far today. Who's this? Lalu Adam kecil bertanya siapa foto wanita yang ada di smartphone-nya. Wanita itu adalah istrinya yang bernama Laura. Entah kenapa Adam terlihat sedih lalu pergi dari rumah. Yep, how you doing? Lalu Adam mampir ke sebuah kafe dan tanpa sengaja Ellie juga mengunjungi tempat itu. Ia menguping curahan hati ibunya tentang kenakalan Adam. Dulu Adam adalah anak penurut tapi sekarang berani melawan. Seandainya Ellie itu tahu apa kesalahannya, ia akan memperbaikinya. Wish I knew what I was doing wrong. You're not doing anything wrong. Adam di sebelahnya berkata dia tidak melakukan kesalahan. Senakal apapun anak laki-laki, pasti dia akan kembali ke ibunya. Ellie bercerita bahwa anaknya berubah setelah kehilangan ayahnya. Lalu Adam bertanya, apakah ia bersedih? Tentu saja Ellie sangat sedih, tapi ia tidak ingin menunjukkan kesedihan pada putranya yang bisa menambah kesedihannya. Adam meminta jika memang bersedih ceritakanlah pada anaknya. Sikap pura-pura tegarnya itu bisa membuat anaknya berpikir ibunya tidak bersedih. Anak itu tidak membencinya sama sekali dan menyayangi di dalam hati kecilnya. He loves you more than he knows. Perkataan Adam membuat Ellie ingat Adam kecil pernah berkata seperti itu kepadanya. I love you too, Mom, more than I know. My husband had a jacket just like that. Dan tanpa sengaja Ellie melihat bahwa mendiang suaminya juga punya jaket yang sama dengan yang ia pakai. Sebelum semuanya bertambah rumit, Adam pamit pulang.
Keesokan harinya ada sebuah pesawat terbang di atas danau. Pesawat itu adalah pesawat yang menyerang Adam sebelumnya. Mereka berhasil melacak jejak penerbangan Adam. Seorang wanita bernama Maya meminta Christos, kepala keamanannya, memindah area sekitar lalu memerintahkan prajuritnya mencari Adam. Sepertinya wanita bernama Maya ini bukanlah orang sembarangan. Sementara di rumah, Adam bercerita awal perkenalannya dengan Laura. Saat itu Laura terlambat masuk kuliah, salah masuk kelas, bahkan salah gedung. Lalu ia mengantarnya dan saat itulah ia mulai tertarik kepada Laura. Sekitar beberapa tahun yang lalu, Laura terbang dan melakukan penjelajahan waktu tapi tidak pernah kembali. Ada yang mengatakan jetnya rusak saat masuk atmosfer. Padahal dia adalah salah satu pilot terbaik yang menulis panduan penerbangan. Jadi tidak masuk akal jika Laura melakukan kesalahan. Adam mengetahui Laura pergi ke tahun 2018, namun catatan perjalanan waktunya dimanipulasi. Ada kemungkinan Laura tahu rahasia besar seorang wanita berpengaruh bernama Maya Sorian. Karena itulah ia berusaha melenyapkannya. Maya Sorian, Dad's partner? Saat mendengar namanya, Adam kecil ingat Maya adalah teman baik ayahnya. Adam membenarkan, tapi di masa depan dia bukanlah teman. Maya menjadi kaya berkat temuan sang ayah lalu memonopoli perjalanan waktu. Lalu Adam kecil bertanya, apakah hal itu berarti ayah mereka adalah orang yang menemukan penjelajahan waktu? Adam membenarkan, sang ayah membangun sebuah mesin akselerator magnetik yang diberi nama The Adam Project. Karena itu ia akan pergi ke tahun 2018 untuk menyelidiki apa yang Maya lakukan di tahun itu. Namun tiba-tiba prajurit masa depan datang menyerbu. Adam bertarung melawan prajurit-prajurit tersebut. Karena kalah jumlah, Maya berhasil melumpuhkannya. Akan tetapi, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Laura muncul dari balik pepohonan, menyerang pesawat Maya lalu menyelamatkan Adam. Prajurit itu tidak menyerah dan terus mengejar. Adam dan Laura melakukan berbagai macam cara untuk melarikan diri. Setelah itu, mereka bersembunyi di sebuah rumah tempat tinggal Laura selama ini. Laura kemudian menceritakan alasan kenapa ia terbang ke tahun 2018. Suatu hari, ia melihat ada pesawat kembali dari tahun 2018. Namun tidak ada satupun catatan penerbangan ke tahun 2018. Bagaimana bisa kembali jika pesawat itu tidak pernah berangkat? Karena itulah ia pergi untuk menyelidikinya. Lalu Adam kecil berkata, hal itu bisa saja terjadi jika seseorang pergi ke masa lalu kemudian mengubah aliran waktu. Jadi masa depan pesawat tersebut ikut berubah. Setelah diselidiki, pesawat yang pergi ke tahun 2018 itu adalah milik Maya. Dia pergi ke waktu di mana proyek akselerator partikel milik ayahnya melakukan uji coba. Saat itu adalah tahap awal penerapan perjalanan waktu. Tujuan Maya pergi ke tahun 2018 adalah menemui dirinya sendiri, berbagi informasi masa depan demi keuntungan pribadi. Secara tidak langsung, jika Maya di masa ini mengetahui informasi masa depan, dia akan menguasai dunia dengan mudah. Ada kemungkinan saat ia akan pergi, Maya melihat lalu menaruh bom di pesawat agar tidak pernah bisa kembali ke masa depan. Sejak saat itu, Laura selalu berharap Adam pergi ke masa lalu untuk mencarinya. Kalau teman-teman bertanya, kenapa Laura bisa bertemu Adam padahal dia terjebak di tahun 2018? Jika aliran waktu itu berjalan lurus, Laura yang berada di tahun 2018 hanya perlu menunggu Adam selama 4 tahun. Sebelum akhirnya mereka bertemu di tahun 2022. Hal sebaliknya juga bisa terjadi pada Adam. Seandainya Adam itu pergi ke tahun 2017, maka Adam perlu menunggu 1 tahun sebelum akhirnya Laura muncul di tahun 2018. You have to put an end to all of this. Inilah alasan kenapa time travel itu tidak seharusnya dilakukan. Karena setiap hal kecil yang berubah di masa lalu berdampak besar di masa depan. Dan akibat perjalanan waktu pasti ada pihak yang diuntungkan sementara yang lainnya dirugikan. Kalau teman-teman udah pernah nonton trilogi alur film Back to the Future yang pernah saya bahas, kita bisa melihat kekacauan dunia akibat perjalanan waktu. Time traveler harus bolak-balik masa depan masa lalu agar dunia kembali seperti sedia kala. Atas dasar pertimbangan tersebut, Laura meminta Adam pergi ke tahun 2018 mencegah penciptaan penjelajahan waktu. Dunia akan lebih baik tanpa mesin waktu dan membiarkan aliran waktu berjalan secara alami. Awalnya Adam menolak. Pesawatnya tidak mengizinkan penumpang di luar DNA-nya, yang artinya dia harus berpisah dengan Laura. Yang kedua, seumpama Adam bisa menggagalkan penciptaan penjelajahan waktu, maka mereka tidak akan saling kenal dan hubungan ini tidak akan pernah terjadi.
Laura berkata, meski mesin waktu itu tidak pernah diciptakan, pada kenyataannya semua momen yang mereka jalani adalah nyata, dan pertemuan mereka pasti akan terjadi lagi suatu saat nanti. Setelah aliran waktu diperbaiki, maka masa depan belum tertulis. Namun Laura percaya waktu tetap akan menuntun manusia kembali menjalani takdirnya. Tiba-tiba alarm berbunyi. Maya dan anak buahnya menemukan mereka. Laura meminta Adam pergi ke pesawat dan ia akan mengulur waktu. Boom. Setelah sampai pesawat, Adam meminta Adam kecil ikut bersamanya karena pesawat itu tidak memberikan akses jika ia masih terluka. Tapi Adam kecil menolak. Dia tidak mau meresikokan hidupnya pada sesuatu yang berbahaya. Adam dewasa kemudian menasihatinya. Dirinya hanyalah bocah kecil pemarah yang depresi karena kematian sang ayah. Masa kuliah adalah masa gemilangnya sebelum beasiswanya dicabut. Hidupnya berakhir di angkatan udara lalu menjadi pilot. Dan setelah penjelajahan waktu tercipta, dunia mulai hancur berantakan. Adam menjadi buronan dan pahitnya satu-satunya wanita yang ia cintai direnggut orang lain. Semua itu gara-gara orang yang bernama Maya. Satu-satunya harapan adalah pergi ke tahun 2018 bertemu dengan ayah mereka lalu memperbaiki segalanya. By destroying time travel. That's right. We can fix it. She just gets taken away. Menyadari bahwa dirinya memegang kunci masa depannya sendiri, Adam kecil setuju dan ikut pergi bersama Adam. Sementara Laura yang semakin terdesak hanya bisa tersenyum sebelum akhirnya Maya menembaknya. Nah, saat Adam menerbangkan pesawat, Maya melihat lalu mengejarnya. Adam menghindar kemudian bersembunyi di bawah tebing. Adam berkata reaktor pesawat mengalami kerusakan. Ia hanya punya satu kesempatan membuka portal waktu. Yang artinya jika Adam nekat pergi ke tahun 2018, mereka tidak akan pernah bisa pulang baik ke tahun 2022 atau tahun 2050. Adam kecil tidak peduli. Misi mereka adalah menggagalkan penciptaan perjalanan waktu, jadi masa bodoh dengan masa depan. Setelah itu Adam terbang kemudian membuka portal waktu menuju tahun 2018. Unless you're willing to be at it first. Adam dan Adam kemudian pergi ke kampus di mana ayahnya mengajar. Setelah kelas bubar, Louis sang ayah bertanya apakah ia mengenalnya. Adam? Untuk sesaat mereka saling menatap dan tak butuh waktu lama bagi sang ayah mengenali bahwa ia bertemu dengan putranya sendiri. Dad. Adam? Is this time travel? Louis bertanya apakah mereka berdua melakukan penjelajahan waktu. Adam dan Adam membenarkan. Mereka datang dari masa depan lalu menceritakan perjalanannya. Louis berkata apa yang mereka lakukan adalah kesalahan besar. Mereka tidak boleh pergi ke masa lalu. Semua ucapan dan perbuatan bisa memicu penyimpangan. Manusia tidak boleh memanipulasi mekanika alam semesta. Maya dan dirinya sudah membuat protokol pengawasan ketat untuk tidak menggunakan akselerator partikel secara sembarangan. Tapi semua itu tidak ada gunanya, karena Maya telah pergi ke masa lalu kemudian mengubah sejarah sesuai keinginannya dan sejak saat itu Maya menguasai dunia. Louis masih tidak percaya. Maya adalah ilmuwan baik yang selama ini mendanai The Adam Project. Apakah Adam punya bukti ilmiah Maya melakukan semua hal tersebut? Sekitar 4 minggu yang lalu, pengujian mesin akselerator partikel berhasil menciptakan lubang cacing di angkasa. Lalu ia menggagas teori bahwa lubang cacing bisa menjadi portal waktu. Saat ini teori tersebut hanyalah teori, tapi nanti teori itu menjadi kenyataan yang membuat Louis menjadi penemu penjelajahan waktu. Karena itulah Adam sengaja datang ke sini untuk menghancurkan penciptaan mesin waktu. Maya? Maya. Funding my work for years. The Adam Project. Holy shit, I'm the godfather of time travel? Akan tetapi, Louis melarang perubahan sejarah seburuk apapun itu. Segala hal yang sudah terlanjur terjadi tidak boleh diubah. Lalu Adam meminta ayahnya bersikap layaknya seorang ayah dan berhenti bicara omong kosong tentang ilmu pengetahuan. Mengapa ada seorang ayah lebih tertarik pada semesta daripada anaknya sendiri? Adam sih tidak masalah jika dulu tidak mendapatkan sosok ayah yang memperhatikannya, tapi anak kecil itu masih sangat membutuhkan dirinya. Adam kecil ingin memperingatkan ayahnya tentang masa depannya, tapi sang ayah menolak mengetahuinya karena ia ingin takdirnya berjalan apa adanya. We'll see each other again.
accept the stability of these. Sementara di kantor perusahaan Sorian, Maya sedang menghubungi senator menyampaikan bahwa percobaan ilmiahnya tentang lubang cacing berhasil lalu meminta dukungan. Tiba-tiba Maya dari masa depan mendatanginya. Ini adalah kali kedua Maya dari masa depan menemui dirinya sendiri. Maya muda kemudian memintanya pulang. Kehadirannya di sini bisa menimbulkan perubahan berbahaya di aliran waktu. Ia juga memintanya berhenti memberi informasi masa depan demi keuntungan pribadi. Maya muda saat ini masih memiliki integritasnya sebagai ilmuwan. Dia dan Louis memiliki protokol etika untuk tidak bertindak sembarangan. Akan tetapi pada kenyataannya Maya muda melakukan semua yang diminta. Maya adalah Maya yang menjadikan Maya masa depan seperti sekarang ini. Maya masa depan memperingatkan, jika mereka membiarkan pemerintah mengambil alih, maka seluruh pengorbanannya akan sia-sia. Pemerintah akan membuangnya dan lama-kelamaan dirinya akan terlupakan. Alasannya datang ke sini karena Adam di masa depan mencoba mengulang aliran waktu. But this is our legacy. I fixed that future. I know you think you know more than me because you're older. Malam itu Adam kecil berkata ia menyadari apa alasan Adam dewasa membenci ayahnya. Ayahnya bukan sama sekali tidak memperhatikannya, karena setiap pulang bekerja dia selalu meluangkan waktu bermain bola. Ada banyak hal penting yang mungkin Adam dewasa lupakan yang saat ini Adam kecil masih ingat. Saat ayah meninggal, Adam marah kemudian memaksa menumbuhkan rasa benci yang membuatnya menjadi anak nakal. Dengan begitu ia bisa melupakan kesedihannya. Faktanya, Adam memang tidak pandai mengatasi keadaan. Dan saat dewasa, Adam lupa bahwa marah dan benci adalah dua hal yang berbeda. Dan mungkin mereka bisa mengubahnya sebelum semuanya menjadi lebih buruk. I forget that there's a difference. You get to be so smart. How'd you get to be so dumb? Nice try, asshole. Keesokan paginya, Louis memasak untuk sarapan. Ellie tidak percaya ia melakukannya. Louis berkata kalau ia ingin menghabiskan waktu bersama mereka sepanjang hari. Sudah lama ia tidak memperhatikan Adam ataupun istrinya. Pertemuannya dengan Adam seolah menyadarkannya bahwa tanpa mereka sadari hidup cepat berlalu. He doesn't need perfect, he just needs you. Sementara di tempat lain, Adam dan Adam mendatangi tempat di mana mesin akselerator itu berada. Mereka berniat meledakkannya, tapi prajurit masa depan lagi-lagi menghadang. Lalu dari kejauhan, Adam kecil menggunakan drone senjata milik Adam untuk menyerang mereka. Tiba-tiba sebuah mobil melaju ke arahnya. Untungnya seseorang datang menabrak mobil tersebut yang ternyata adalah Louis. Because you can't do it without me. Louis sengaja datang untuk membantu Adam. Merubah masa depan memang tidak dibenarkan. Akan tetapi hal tersebut lebih baik daripada manusia menggunakan mesin waktu untuk mengacaukan aliran waktu. Namun meledakkan mesin itu tidak menyelesaikan masalah. Orang dapat dengan mudah membangun mesin itu kembali. Yang perlu mereka hancurkan adalah hard drive yang berisi rumus persamaan matematis untuk penjelajahan waktu. Algoritmanya secara otomatis menstabilkan lubang cacing dan menjadi saraf inti mesin akselerator. Setelah rumus itu dihancurkan, maka tidak akan ada lagi yang namanya perjalanan waktu. Namun sialnya, mereka malah lupa sama Adam kecil yang lagi asik bermain drone senjata di luar. Maya pun dengan mudah menyanderanya. Lalu di dalam, Louis menunjukkan di mana hard drive itu ditanam lalu melepasnya. Tapi masalah belum selesai. Maya dan prajuritnya masuk ke dalam. Maya meminta Louis menyerahkan hard drive tersebut. Bukankah impian mereka adalah mengubah dunia? Maya adalah orang yang mendanai mesin akselerator ini, jadi dia boleh menggunakan mesin ini sesuka hatinya. Dan jika Adam tidak menyerahkan hard drive itu, maka si kecil Adam akan ia bunuh. It's a complicated issue. What is there to... What? What do you mean you're thinking? I'm thinking it over. Lalu Adam dan Adam saling cekcok satu sama lain. Perhatian Maya teralihkan, lalu Adam kecil menepis senjata Maya dan tanpa sengaja tembakannya mengenai mesin akselerator. Inti reaktor menjadi tidak stabil, kemudian menarik benda-benda metal di sekitarnya. Tiba-tiba seorang prajurit menangkap Adam kecil. Lalu terjadilah pertarungan ala Star Wars antara Adam dan Kratos. Adam kecil menggunakan sarung tangan metal untuk menghajar prajurit lalu membantu Adam yang terpojok. Namun Kratos sangatlah kuat. Untungnya mesin akselerator itu menarik pintu baja menghantam Kratos.
Lalu Maya datang menodongkan senjata, meminta Adam menyerahkan hard drive-nya, jika tidak ia akan menembaknya. Adam menolak dan tidak peduli. Maya pun melepaskan tembakan, namun mesin akselerator menarik peluru metal itu yang justru membunuh Maya muda. Karena Maya muda tewas, keberadaannya menjadi tidak eksis, lalu Maya masa depan menghilang. Louis dan dua Adam bergegas keluar karena sistem akan mengisolasi ruangan untuk meredam ledakan. Setelah kekacauan tersebut, mereka bertiga pulang ke rumah. Lalu Louis bertanya, mesin itu sudah hancur dan perjalanan waktu tidak pernah ada. Tapi kenapa Adam dan Adam masih ada di sini? Adam berkata, mungkin semesta membutuhkan sedikit waktu untuk memperbaiki aliran waktu yang banyak berubah selama 30 tahun. Sebelum nantinya Adam menghilang kembali ke waktu tetap mereka. Lalu Adam berkata, ada hal penting yang harus ia sampaikan kepada Louis tentang kematiannya, tapi Louis menolak. Saat melihat kekhawatirannya, Louis sudah tahu Adam akan mengatakan apa. Ia ingin segalanya berjalan seperti yang seharusnya. Mereka bertiga kemudian memanfaatkan momen tersebut untuk mencurahkan isi hati dan saling memaafkan. Setelah sekian lama, Adam dewasa akhirnya mendapatkan kedamaian di dalam hatinya. Lalu mereka bertiga bermain tangkap bola untuk mengenang masa lalu bersama Louis. Adam dewasa kemudian berpesan kepada Adam kecil. Entah setelah ini mereka akan ingat atau tidak, tapi Adam berpesan agar Adam kecil memeluk ibunya. Dan sesaat kemudian dua Adam menghilang dari hadapan Louis, yang artinya realitas kembali seperti sedia kala. Adam kecil tetap eksis di tahun 2022, namun ingatannya diperbaharui dan menyesuaikan realitas saat ini, seolah semuanya tidak pernah terjadi. Dan karena sudah tidak ada penjelajahan waktu, maka masa depan itu pun belum terjadi. Saat akan berangkat sekolah, Adam tiba-tiba terdiam lalu memeluk ibunya. Jauh di dalam ingatannya, Adam merasa bahwa ia harus melakukan hal tersebut. Meskipun masa depan saat ini belum tertulis, pada kenyataannya semua yang terjadi sebelumnya adalah nyata. Apa yang Adam rasakan berbeda dengan dirinya yang sebelumnya. Tidak ada lagi rasa benci di dalam hatinya. Hal tersebut dikarenakan Adam telah menemukan kedamaian saat terakhir bersama Louis. Bertahun-tahun kemudian saat kuliah, tiba-tiba ada seorang gadis duduk di sebelahnya yang gak lain adalah Laura. Laura ternyata salah masuk kelas dan gedung. Mereka berdua berkenalan, kemudian Adam menawarkan diri mengantar ke kelasnya. Sejak pertemuan itu, Adam dan Laura saling jatuh cinta kemudian menikah dan akhirnya film pun selesai. Kalau kita membahas film bertema perjalanan waktu, pasti akan muncul pertanyaan apa yang akan terjadi selanjutnya. Semua teori sebab akibat atau paradoks time travel bisa diterapkan sesuai dengan kemauan si pembuat cerita. Kecuali jika perjalanan waktu menganut konsep multiverse, maka tidak akan berurusan dengan paradoks. Akan tetapi bukan berarti tidak akan ada masalah sama sekali. Sebagai contoh, jika time traveler A pergi ke masa lalu, maka ia akan datang ke realitas B. Realitas A memang tidak terpengaruh, namun realitas B akan terpengaruh karena kedatangannya. Kemudian time traveler B pergi ke masa lalu untuk memperbaiki nasibnya, maka ia akan datang ke realitas C. Realitas B memang tidak terpengaruh, namun realitas C terpengaruh setelah kedatangannya. Hal tersebut akan berlangsung terus-menerus dan bisa menciptakan paradoks yang tidak terbatas. Memperbaiki satu garis waktu sebenarnya jauh lebih mudah daripada kita mengganggu semesta lain, seperti yang dilakukan Adam di film ini. Keputusannya menghancurkan mesin waktu sudah tepat. Mesin waktu hanya akan menimbulkan kekacauan. Sebagian orang diuntungkan dan sebagian lagi dirugikan. Itulah alur film The Adam Project. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.